Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk tetap belajar ya di masa-masa pandemik saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi adaptasi tumbuhan. Ya, kelas 6 semester 1 untuk buku tema 2. Yang akan kita pelajari, apa itu adaptasi? Adik-adik tahu tidak apa itu adaptasi? Kita pelajari bersama-sama. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga adalah suatu cara yang dilakukan organisme atau makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan suatu tujuan agar mempertahankan. Macam-macam adaptasi. Adaptasi itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Adaptasi dibagi menjadi 3 macam. 1. Adaptasi morfologi. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Jadi, adaptasi itu dibagi menjadi 3. 1. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Selanjutnya, adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian diri bentuk atau alat-alat tubuhnya agar mampu bertahan hidup pada lingkungannya. Adaptasi fisiologi yang kedua adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ tubuhnya. Tujuannya agar bisa bertahan hidup. Itu adaptasi yang kedua. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Kemudian adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan atau tumbuhan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku bisa berupa hasil belajar atau insting naluri sejak lahir. Pada tumbuhan, adaptasi morfologi ditandai dengan perubahan pada bentuk daun, akar, dan batang. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3. 1. Tumbuhan yang hidup di daerah perairan atau banyak membutuhkan air, yang disebut dengan hidrofit. Kemudian, adaptasi morfologi yang kedua, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau sedikit membutuhkan air, namanya xerofit. Dan yang ketiga, adaptasi yang berikutnya adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau disebut dengan higrofit. Adalah 3 contoh adaptasi morfologi tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah perairan. Tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri khusus, yakni mempunyai rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air. Mempunyai permukaan daun lebar dan tipis untuk membantu penguapan air. Yang ketiga, akarnya kecil sehingga air mudah menyerap ke seluruh daun. Yang keempat, memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan
Contoh tumbuhan hidrofit. Ini ada bunga ternate. Kemudian yang kedua ada enceng gondok. Kemudian yang ketiga ada ki. Nah, itu ada 3 contoh tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Kemudian yang kedua tumbuhan higrofit. Higro artinya basah atau lembab. Dengan demikian, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Lembab itu artinya tidak banyak mengandung air tetapi juga tidak kering. Tumbuhan higrofit memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki daun yang tipis dan lebar. Daunnya memiliki banyak stomata agar proses penguapan lebih cepat. Batang tumbuhan higrofit biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah, dan daunnya yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit. Ada tanaman paku, kemudian ada keladi, dan yang ketiga ada lumut. Ini adalah 3 contoh tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Yang berikutnya adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yaitu berdaun tebal, luas, daun sempit, bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Akar panjang dan tersebar luas. Contoh tumbuhan xerofit antara lain ada kaktus, kemudian ada lidah buaya, bunga lili gurun, kemudian ada pohon kurma, dan buah naga. Ini adalah 5 contoh tumbuhan yang bisa hidup di daerah kering atau sedikit membutuhkan air. Tugas kalian adalah buatlah rangkuman tentang adaptasi pada tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan soal latihan berupa pilihan ganda dan isian singkat yang ada di website gurugerobokan.com, atau bisa juga langsung diklik linknya yang ada di deskripsi pada video di bawah ini.